Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 muatan pelajaran IPA ya anak-anak, kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Namun kita akan mengetahui lebih jelas lagi tentang indikator 3.3.1 tentang mengetahui organ pencernaan hewan, ruminansia, dan fungsinya. Apakah itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan atau yang sering kita sebut herbivora yang mengunyah makanan 2 kali dan makanan yang sudah dicerna di dalam perutnya kemudian dikeluarkan lagi untuk dimakan kembali pada proses pencernaan yang kedua. Jadi ini hewan yang mengunyah makanannya itu 2 kali, sudah ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, kuda, sama rusa. Nah, ini organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Itu yang pertama itu dari rongga mulut dulu. Rongga mulutnya itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan seperti rongga mulut kita ya, sama. Dan dimulainya proses pencernaan hewan ruminansia. Dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan seperti kita atau kalian pernah melihat sapi yang sedang makan itu ya. Itu makannya itu bergerak menyamping ya, kayak makannya itu dari samping. Nah, itu dia sedang menggiling makanan. Kemudian setelah rongga mulut itu esofagus. Esofagus itu berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Setelah esofagus kemudian masuk ke lambung. Lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Setelah lambung kemudian makanannya masuk ke usus halus. Usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Kemudian diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Diubah menjadi energi, ada 3 bagian. Ini hampir sama ya, sama kita ya, organ pencernaannya ada usus halus, ada usus besar. Jadi ini kalau sapi atau hewan ruminansia itu ada 3 bagian usus halus, yaitu A. Duodenum, usus 12 jari. Berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim berasal dari pankreas. Kemudian jejenum, usus kosong, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin. Kemudian C. Ileum, usus penyerapan, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh organ jejenum. Jadi semua bagian usus ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Setelah usus halus kemudian prosesnya masuk ke anus, yaitu sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus, kemudian sisa-sisa ampas dikeluarkan melalui anus. Nah, ini gambar proses pencernaan hewan ruminansia ya ini ya. Ini di gambar sapi ini ada bagian-bagian pencernaan sapi, yaitu ada retikulum, abomasum, omasum ini yang berwarna ungu, rumen itu yang berwarna merah ya ini ya. Kalau yang hijau namanya abomasum, yang dekat omasum yang ungu ini namanya retikulum. Jadi prosesnya melalui mulut dulu, makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah dan enzim pencernaan yang ada pada saliva atau air liur. Kayak sapi itu sering mengeluarkan air liur ya, itu kalau sedang mengunyah itu ya. Perhatikan saja, misalnya kamu di tetanggamu ada sapi, perhatikan aja cara mengunyah sapi itu. Nanti lama-lama kamu tahu, oh sapi itu ternyata seperti itu tuh proses
mencerna makanannya. Kemudian setelah mulut masuk ke esofagus atau kerongkongan, makanan yang sudah dikunyah masuk ke esofagus dibantu lidah yang disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian setelah ke kerongkongan, kemudian ke rumen. Rumen itu digambar itu namanya perut besar ya. Yang bentuknya besar itu, perut besar yang warnanya merah kecoklatan itu ya. Dari kerongkongan masuk ke rumen, makanan dikunyah sampai jadi bubur, dibantu enzim pencernaan dan protozoa. Nah ini kemudian kembali ke mulut lalu dikunyah lagi. Jadi tadi sudah Bu Guru jelaskan ngunyahnya 2 kali, jadi dikeluarkan lagi. Kok bisa ya? Ya memang bisa, itu memang sudah dari sananya dia bisa mengeluarkan lagi. Kalau kita kan susah ya, udah masuk ke perut besar mengeluarkan lagi nggak bisa kalau kita. Itu bedanya kita sama hewan sapi ya, beda lah ya. Cara mencerna makanannya beda. Tapi kalau sapi ternyata setelah dikunyah bisa mengeluarkan lagi loh, padahal sudah masuk ke perut besar. Dikeluarkan lagi terus dikunyah lagi, jadi ngunyahnya 2 kali. Kemudian setelah masuk ke rumen atau perut besar, terus masuk ke retikulum atau perut jala. Setelah melewati rumen, lalu ke retikulum. Nah, hewan ruminansia menggiling dan memproses makanan jadi lebih halus, juga terjadi fermentasi makanan. Itu di retikulum atau perut jala. Kemudian setelah masuk ke retikulum, dicerna masuk ke omasum atau perut kitab. Di dalam omasum terdapat enzim-enzim untuk menghaluskan makanan. Terjadi proses absorpsi, yaitu penyerapan air yang dilakukan oleh dinding omasum. Setelah itu masuk ke abomasum, perut masam yang warnanya hijau itu ya. Sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan tadi dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Setelah dicerna di abomasum atau perut masam, kemudian makanan didorong ke usus halus. Kemudian sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya dikeluarkan melalui anus. Jadi tahapan terakhirnya itu dikeluarkan melalui anus. Begitu ya anak-anak penjelasan dari Bu Guru tentang hewan ruminansia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat belajar dan semoga kita bisa belajar secara tatap muka. Amin.